Perkenalkan, nama saya Sarli Sintiasari dari kelas 1B Prodi D3 Manajemen Informatika. Saya akan membahas studi kasus dasar pemrograman terdiri dari 7 kasus. Saya akan jelaskan secara detail. Maksud dari program ini bertujuan untuk menghitung faktorial dari sebuah bilangan bulat positif. Berikut penjelasan detail programnya. Sebelum saya masuk ke dalam penjelasannya, saya ingin menjelaskan tentang diinisialisasi, yaitu proses memberikan nilai awal pada suatu variabel dengan menetapkan nilai ke dalam variabel pada saat variabel tersebut dideklarasikan. Mencetak fungsi I/O untuk meminta input dari pengguna, yaitu variabel n, diinisialisasi dengan nilai integer yang dimasukkan oleh pengguna menggunakan fungsi input angka. Untuk memasukkan sebuah bilangan bulat positif, yaitu variabel angka, diinisialisasikan dengan nilai 5 yang kemudian disimpan ke dalam variabel n. Dengan menambahkan variabel angka yang bernilai 5 ke dalam variabel n, sebenarnya tidak akan dieksekusi oleh program dan dapat dihapus karena tidak dihapus dengan alasan untuk mengetahui nilai angka yang dimasukkan ke dalam variabel n. Baris kode berikut mencetak hasil dari perbandingan antara dua variabel, menghitung nilai faktorial dari nilai 0 sampai dengan 1 dan seterusnya. Jumlah angka dikalikan sesuai jumlah faktorial yang tersusun. Pernyataan if memeriksa apakah n lebih besar atau sama dengan 0. Jika iya, program akan mencetak string hasil faktorial dari 0, yaitu 1. Jika tidak, maka tidak akan keluar outputnya. Baris kode di bawah ini menginisialisasi variabel faktorial dan output. Fungsi range untuk menghasilkan urutan bilangan bulat. Perulangan loop for digunakan untuk melakukan iterasi melalui angka range 1 hingga n akan ditambah 1. Di dalam loop for, variabel faktorial sama bernilai 1 dan variabel output diinisialisasi dengan string kosong. Perulangan for kedua digunakan untuk menghitung faktorial dari bilangan i, maka nilai j dalam range 1 hingga i akan ditambah 1. Variabel faktorial dikalikan dengan nilai j dengan setiap angka dari 1 hingga i. Di dalam perulangan kedua for, pernyataan if memeriksa apakah j sama dengan i. Variabel output digunakan untuk membangun string yang mencantumkan setiap bilangan bulat positif dari 1 hingga i dengan tanda kali di antara mereka. Jika iya, output akan diisi string yang berisi nilai j. Jika tidak, output akan diisi string yang berisi nilai j dan tanda X, yaitu operator perkalian. Setelah perulangan for selesai, program mencetak string i faktorial sama dengan dan variabel output yang mewakili faktorial dari i. Output kasus 1, masukkan angka 5, maka akan keluar faktorial 0 sama dengan 1, faktorial 1 sama dengan 1, faktorial 2 sama dengan 1 kali 2, faktorial 3 sama dengan 1 kali 2 kali 3, faktorial 4 sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4, faktorial 5 sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Jika angka yang kita masukkan adalah 2, maka output yang akan keluar yaitu faktorial 0 sama dengan 1, faktorial 1 sama dengan 1, faktorial 2 sama dengan 1 kali 2. Karena kita masukkan angka sampai 2 saja, tidak sampai 5. Penjelasan dari kasus 2. Program ini bertujuan untuk mencetak pola segitiga dengan bilangan bulat positif sebagai barisnya. Berikut adalah penjelasan dari setiap baris program tersebut. Mencetak fungsi I/O untuk meminta input dari pengguna, yaitu variabel n, diinisialisasi dengan nilai integer yang dimasukkan oleh pengguna menggunakan fungsi input angka. Untuk memasukkan sebuah bilangan bulat positif, yaitu variabel angka, diinisialisasi dengan 5 yang kemudian disimpan dalam variabel n. Dengan menambahkan variabel angka yang bernilai 5 ke dalam variabel n,
tidak akan dieksekusi oleh program dan dapat dihapus. Karena tidak dihapus, fungsinya untuk mengetahui nilai angka yang dimasukkan ke dalam variabel n. Dalam program terdapat kondisi if-else dan di dalamnya ada perulangan 2 for yang terbagi menjadi 2 pilihan perulangan di dalam perulangan lagi. Memeriksa apakah input valid atau tidak. Memeriksa apakah bilangan yang dimasukkan oleh pengguna tidak negatif. Jika iya, bilangan yang dimasukkan kurang dari 0, maka program akan mencetak pesan input tidak valid, harus bilangan bulat positif. Jika tidak, program akan melanjutkan mencetak pola berikutnya. Di dalam kondisi tidak, akan mencetak perulangan pola segitiga. Perulangan for pertama untuk mencetak paruh pertama pola atau bagian atas pola untuk melakukan iterasi dari range 1 ke n dan sebuah loop for yang akan mengulang sebanyak n kali. Mencetak angka dari 1 sampai k, sebuah loop for yang akan mengulang sebanyak k kali. Mencetak angka dari k-1 sampai 1. Loop ini dimulai dari bilangan k-1 dan berakhir pada bilangan 1 dengan selisih min 1 antara setiap dua bilangan dalam urutan. Dalam hal ini, variabel k adalah nomor baris pada pola segitiga. Setelah selesai, loop kedua akan mencetak dan melanjutkan angka terbalik dengan menggunakan dua loop for yang serupa dengan loop pertama. Mencetak paruh pola kedua atau bagian bawah pola, loop luar merupakan iterasi dari nilai min 1 ke 1 dan mencetak angka dari 1 sampai k, sebuah loop for yang akan mengulang sebanyak k kali. Mencetak angka dari k-1 sampai 1, loop ini dimulai dari bilangan k-1 berakhir pada bilangan 1 dengan selisih min 1 di antara setiap dua bilangan dalam urutan. Dalam hal ini, variabel k adalah nomor baris pada pola segitiga. Program akan mencetak nilai i diikuti dengan spasi dan tidak melakukan new line. Setelah selesai, program akan mencetak new line. Setelah kedua loop for selesai, di akhir perulangan fungsi print, yaitu program akan mencetak baris baru kosong. Fungsi n sama dengan string kosong mencetak output pada satu baris untuk menetapkan karakter spasi sebagai karakter akhir output. Output pada kasus kedua, yaitu setiap baris pada pola segitiga memiliki bilangan bulat positif yang berbeda-beda. Baris pertama dan terakhir hanya memiliki satu bilangan bulat positif, yaitu 1. Baris kedua dan keenam memiliki dua bilangan bulat positif, yaitu 1 dan 2. Baris ketiga dan kelima memiliki tiga bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, dan 3. Baris keempat memiliki 5 bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Pola segitiga ini dibangun dengan cara mencetak setiap baris secara berurutan dari atas ke bawah. Setiap baris terdiri dari dua bagian. Bagian pertama mencetak bilangan bulat positif dari 1 hingga k, sedangkan bagian kedua mencetak bilangan bulat positif dari k-1 hingga 1. Nilai k pada setiap baris adalah nomor baris itu sendiri. Ketiga, program ini bertujuan untuk memeriksa apakah tiga bilangan bulat positif membentuk segitiga dan jenis segitiga apa yang terbentuk. Menggunakan fungsi IO untuk meminta input dari pengguna. Pengguna diminta untuk memasukkan integer input panjang sisi-sisi X, Y, dan Z dalam bilangan bulat positif. Memeriksa apakah sisi masukan berupa bilangan bulat positif. Jika tidak, program akan mencetak pesan kesalahan. Memeriksa apakah nilai input X, Z, dan Z valid atau tidak. Jika ketiga bilangan tersebut memenuhi syarat untuk membentuk segitiga, maka program akan memeriksa jenis segitiga yang terbentuk berdasarkan panjang sisi-sisinya. Jika ketiga bilangan tersebut memiliki nilai yang sama atau semua sisi sama panjang, maka program akan mencetak pesan segitiga sama kaki. Jika hanya dua bilangan yang memiliki nilai yang sama atau dua sisi sama panjang, maka program akan mencetak pesan segitiga sama kaki. Jika ketiga bilangan tersebut memiliki nilai yang berbeda atau semua sisi memiliki panjang yang berbeda, maka program akan mencetak segitiga sembarang. Jika ketiga bilangan atau salah satu kondisi tidak memenuhi untuk membentuk segitiga, maka program akan mencetak output input tidak membentuk segitiga.
Jika ada nilai yang kurang dari atau sama dengan 0, program akan mencetak input tidak valid harus bilangan bulat positif. Menggunakan operator logika atau untuk memeriksa apakah ada nilai masukan yang kurang dari atau sama dengan 0. Operator atau mengembalikan true jika salah satu kondisinya benar. Program kemudian menggunakan fungsi print untuk mencetak pesan kesalahan jika input tidak valid. Jika tidak, program akan menggunakan kondisi pilihan if-else untuk memeriksa apakah input membentuk segitiga atau tidak. Memeriksa apakah ketiga sisinya memenuhi teorema pertidaksamaan segitiga, operator lain, dan mengembalikan true hanya jika semua kondisi benar. Jika kondisinya benar, program akan mengeksekusi pernyataan di dalam blok if. Jika tidak, program akan mengeksekusi pernyataan di dalam blok else. Program pertama-tama memeriksa apakah nilai masukan membentuk segitiga dengan memeriksa apakah jumlah dua sisi lebih besar dari sisi ketiga. Jika nilai masukan membentuk segitiga, program akan memeriksa apakah semua sisinya sama. Jika iya, maka akan mencetak segitiga sama sisi. Jika tidak semua sisi sama, program akan mencetak apakah dua sisi yang sama. Jika iya, maka akan tercetak segitiga sama kaki. Jika kondisi di atas tidak terpenuhi, program akan mencetak segitiga sembarang. Jika tidak, akan mencetak input tidak membentuk segitiga. Program ini menggunakan pernyataan if, elif, else untuk memeriksa kondisi. Pernyataan if memeriksa apakah nilai masukan membentuk segitiga, dan pernyataan elif dan else memeriksa jenis segitiga yang terbentuk. Output kasus ketiga untuk segitiga sama sisi, pengguna diminta untuk memasukkan 3 bilangan bulat positif yang mewakili panjang sisi-sisi segitiga. Setelah itu, program akan memeriksa apakah ketiga sisi tersebut membentuk segitiga. Jika benar, program akan memeriksa jenis segitiga yang terbentuk berdasarkan panjang sisi-sisinya. Ketiga sisi memiliki panjang yang sama sehingga program mencetak segitiga sama sisi. Karena panjang sisi X, Y, Z adalah 3, maka membentuk segitiga sama sisi. Panjang sisi X 4, panjang sisi Y 3, panjang sisi Z 4. Jika ketiga sisi membentuk segitiga dan memiliki dua sisi yang sama panjang, sehingga program mencetak segitiga sama kaki. Untuk segitiga sembarang, maka program akan memeriksa apakah ketiga sisi tersebut membentuk segitiga. Jika ketiga sisi tidak membentuk segitiga, sehingga program mencetak segitiga sembarang, yaitu panjang sisi X adalah 3, panjang sisi Y sama dengan 2, panjang sisi Z sama dengan 4. Panjang sisi X sama dengan 2, panjang sisi Y sama dengan 3, panjang sisi Z sama dengan 5. Jika ketiga sisi tidak membentuk segitiga, sehingga program mencetak input tidak membentuk segitiga karena panjang Z beda sendiri, yaitu 5. Kasus keempat, program ini bertujuan untuk memeriksa apakah bilangan yang dimasukkan oleh pengguna adalah bilangan ganjil atau genap. Menggunakan fungsi I/O untuk meminta input dari pengguna. Program akan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah bilangan yang ingin dicek di dalam integer inputan berupa angka. Pada baris kedua, program memeriksa apakah jumlah bilangan yang dimasukkan oleh pengguna valid atau tidak. Jika bilangan yang dimasukkan kurang dari 0, maka program akan mencetak pesan input tidak valid harus bilangan bulat positif. Jika tidak, program akan menggunakan perulangan for untuk mencetak setiap bilangan. Jika tidak valid, program mencetak kesalahan dan keluar dari program. Jika valid, program akan meminta pengguna untuk memasukkan setiap bilangan secara terpisah menggunakan loop for. Sebuah loop for yang akan mengulang sebanyak n kali meminta pengguna untuk memasukkan sebuah bilangan bulat dengan menggunakan integer fungsi input bilangan ke-1 tambah string nilai i yang diperoleh. Nilai bilangan yang dimasukkan akan disimpan dalam variabel x. Memeriksa apakah bilangan genap atau ganjil. Jika bilangan tersebut habis dibagi 2 sama dengan 0, maka program akan mencetak pesan adalah bilangan genap. Jika tidak habis dibagi 2 sama dengan 0, maka program akan mencetak pesan adalah bilangan ganjil.
Output pada kasus keempat, pengguna diminta untuk memasukkan jumlah bilangan yang ingin dicek dan kemudian memasukkan setiap bilangan secara terpisah. Setelah itu, program akan memeriksa setiap bilangan tersebut ganjil atau genap. Pada contoh ini, bilangan pertama adalah 5, yaitu bilangan ganjil. Sedangkan bilangan kedua yaitu 4 dan ketiga 2 adalah bilangan genap. Dan output yang akan dikeluarkan hanyalah 3. Karena kita memasukkan jumlah bilangan 3 saja. Membuat kamus list untuk konversi menggunakan 2 buah dictionary, yaitu angka ke teks dan teks ke angka. Dictionary angka ke teks berisi pasangan key value yang mempresentasikan bilangan bulat ke teks bahasa Indonesia. Dictionary ini akan diisi dengan nilai-nilai default dari bilangan bulat dari 1 hingga 11. Perulangan ini mendefinisikan representasi tekstual angka dari 12 hingga 19. Ini menggunakan kampus angka ke teks untuk memetakan angka tersebut ke representasi tekstual. Angka ke teks 1 sampai 10 tambah kata-kata belas di setiap output harus mencantumkan rumus ini. Perulangan ini mendefinisikan representasi tekstual angka dari 20 hingga 99. Loop ini juga menggunakan kamus angka ke teks memetakan angka ke representasi tekstual. Terdapat rumus angka ke teks I sisa bagi 10 tambah kata-kata 10 tambah string spasi jika ya 1 dibagi 10 sama dengan 0 jika string spasi dari angka ke teks I dibagi 10. Mendefinisikan representasi tekstual dari 100. Fungsi items untuk mengevaluasi apakah sebuah string hanya berisi dari karakter angka atau tidak. Dictionary ini akan diisi dengan pasangan key value yang mempresentasikan teks dalam bahasa Indonesia ke dalam bilangan bulat. Variabel F didefinisikan K perulangan K. F dalam angka ke teks menggunakan fungsi items. Fungsi konvensi digunakan untuk mengubah tipe data dari satu bentuk ke bentuk lain. Fungsi get digunakan untuk mengambil nilai dari kamus angka ke teks dengan kunci X dan string kosong. Mendefinisikan fungsi lambda konversi angka ke teks yang mengambil angka X sebagai input dan mengembalikan representasi tekstual yang sesuai dari kamus angka ke teks. Jika nomor tersebut tidak ditemukan dalam kamus, fungsi akan mengembalikan string kosong. Mendefinisikan fungsi lambda konversi teks ke angka yang mengembalikan representasi tekstual X sebagai input yang mengembalikan nilai numerik yang sesuai dari kamus teks ke angka. Fungsi ini terlebih dahulu mengonversi input menjadi huruf kecil menggunakan metode lower untuk memastikan ketidakpekaan huruf besar atau kecil. Jika representasi tekstual tidak ditemukan dalam kamus, fungsi akan mengembalikan string kosong. Menerima input dari pengguna yaitu angka atau teks. Cek apakah inputan adalah angka. Jika iya, maka memeriksa apakah inputan berupa angka menggunakan metode isDigit. Jika masukannya berupa angka, ia akan mengubahnya menjadi bilangan bulat menggunakan fungsi in. Dan meneruskannya ke fungsi konversi angka ke teks untuk mendapatkan representasi tekstualnya dalam program, kemudian mencetak representasi tekstual. Cek apakah inputan adalah teks. Jika tidak, maka konversi mengubah tipe data dari teks ke angka yang menghasilkan inputan itu sendiri. Output pada kasus kelima yaitu meminta pengguna untuk memasukkan sebuah angka atau teks dan kemudian mencetak angka yang sesuai dengan input pengguna. Pada contoh ini, pengguna memasukkan huruf 15 sebagai input, maka output yang akan dikeluarkan adalah huruf 15. Dan jika pengguna memasukkan angka 70 sebagai input, maka program kemudian mengkonversikan angka tersebut menjadi kata-kata 70. Inialisasi harga sepatu mendefinisikan kamus harga sepatu yang menyimpan harga setiap jenis sepatu yaitu X
110.000, Y 145.000, Z 190.000. Input jumlah sepatu yang akan dibeli meminta pengguna yang memasukkan integer input jumlah sepatu tipe X yang akan dibeli dan menyimpannya dalam variabel jumlah X. Fungsi ini digunakan untuk mengubah input pengguna menjadi bilangan bulat. Meminta pengguna memasukkan integer input jumlah sepatu tipe Y yang akan dibeli dan menyimpannya dalam variabel jumlah Y. Meminta pengguna memasukkan integer input jumlah sepatu Z yang akan dibeli dan menyimpannya dalam variabel Z. Diskon untuk sepatu tipe X. Memberikan diskon pada harga sepatu tipe X berdasarkan jumlah yang dibeli. Jika iya, jumlahnya lebih besar dari 150, harganya ditetapkan menjadi 90.000. Jika tidak, jumlahnya antara 100 sampai 150, harganya ditetapkan menjadi 100.000. Diskon untuk sepatu tipe Y. Memberikan diskon pada harga sepatu tipe Y berdasarkan jumlah yang dibeli. Jika iya, jumlahnya lebih besar dari 150, harganya ditetapkan ke 115.000. Jika tidak, kuantitasnya antara 100 sampai 150, harganya ditetapkan menjadi 125. Diskon untuk sepatu tipe Z. Memberikan diskon pada harga sepatu tipe Z berdasarkan jumlah yang dibeli. Jika jumlahnya lebih besar dari 150, harganya ditetapkan menjadi 150.000. Jika jumlahnya antara 100 sampai 150, harganya ditetapkan menjadi 160. Menghitung harga total. Menghitung harga total sepatu berdasarkan kuantitas dan harga setiap jenis sepatu dengan rumus didefinisikan total harga, yaitu jumlah X dikalikan harga sepatu X tambah jumlah Y dikali harga sepatu Y tambah jumlah Z dikali harga sepatu Z. Itu untuk menghitung semua total harga yang kita input dari jumlah sepatu yang dibeli. Menampilkan fungsi F untuk memasukkan nilai variabel ke dalam string dengan cara yang lebih mudah dan intuitif. Mencetak total harga sepatu berdasarkan kuantitas harga setiap jenis sepatu dengan cetak total harga rupiah di dalam kurung kurawal hasil rumus jumlah total harga yang dikalikan terlebih dahulu, lalu tambahkan sepatu X, Z, dan Z. Yang dikeluarkan pada kasus 6, yaitu sebuah program yang menghitung total harga dari sejumlah sepatu yang dibeli. Pada contoh ini, pengguna membeli 3 sepatu tipe X jika sepatu tipe Y adalah 2, jika sepatu tipe Z adalah 4, maka program akan menghitung total harga dari sepatu-sepatu tersebut dan mencetak dalam format total, yaitu Rp138.000. Menampilkan pesan selamat datang kepada pengguna. Meminta pengguna untuk memasukkan inputan namanya dan menyimpannya dalam variabel nama. Meminta pengguna untuk memasukkan inputan email dan menyimpannya dalam variabel email. Mendefinisikan kamus list produk yang berisi produk yang tersedia, harga, dan stoknya. Produk sama dengan baju, harganya 65.000, stoknya 20, buku seharga 17.000, stoknya 10. Perulangan benar yang memungkinkan pengguna terus berbelanja hingga mereka memilih untuk keluar dari program. Fungsi items untuk mengevaluasi apakah sebuah string hanya terdiri dari karakter angka atau tidak. Fungsi F untuk menampilkan nilai variabel ke dalam string dengan cara yang lebih mudah dan intuitif. Perulangan produk, ada info dalam items produk. Untuk F mencetak produk yang tersedia dalam list harga rupiah dalam integer didefinisikan 0 dan stok kepada pengguna terdapat info integer didefinisikan 1. Meminta pengguna memasukkan input produk yang ingin dibeli dan menyimpannya di dalam variabel beri produk. Memeriksa apakah produk yang dipilih tersedia atau tidak. Jika iya, beli produk dalam produk dan produk ada integer beli produk didefinisikan 1 lebih dari 0. Meminta pengguna memasukkan integer input jumlah yang ingin dibeli dan menyimpannya dalam variabel jumlah beli. Memeriksa apakah jumlah yang dipilih tersedia dalam stok. Jika tidak, ini akan menampilkan pesan kesalahan dan melanjutkan perulangan. Pemilihan jumlah barang, ada kondisi if dan elif. Pemeriksa
Memeriksa apakah jumlah yang dipilih tersedia dalam stok. Jika iya, jumlah beli lebih dari produk ada integer beli produk didefinisikan 1, maka mencetak pesan maaf stok tidak cukup dan melanjutkan perulangan. Fungsi continue untuk melanjutkan iterasi pada suatu perulangan tanpa mengeksekusi kode yang di atas. Menghitung total harga produk dan kuantitas yang dipilih dalam variabel harga produk. Terdapat produk integer beli produk didefinisikan 0 dikali jumlah beli. Jika ia beli produk sama dengan baju, jika ia beli produk sama dengan baju, maka terdapat kondisi ya harga lebih dari 50.000 dan dijadikan ke desimal menjadi kali 0,8, maka akan mencetak Anda telah membeli dengan menampilkan nilai jumlah beli produk seharga rupiah dalam integer harga produk berlaku diskon 20% jika total harga lebih dari 50.000 dan produk yang dipilih adalah baju. Ini kemudian menampilkan pesan kepada pengguna dengan harga total dan diskon. Jika tidak beli produk buku, jika ia beli produk sama dengan buku, maka terdapat kondisi ia harga lebih dari 10.000 dan dijadikan ke desimal menjadi kali 0,9, maka akan mencetak tanda telah membeli dengan menampilkan nilai jumlah beli produk seharga rupiah dalam integer harga produk berlaku diskon 10% jika total harga lebih dari 10.000 dan produk yang dipilih adalah buku. Ini kemudian menampilkan pesan kepada pengguna dengan harga total dan diskon. Mengurangi stok produk, integer beli produk didefinisikan 1 kurang dari sama dengan jumlah produk. Pembayaran dan uang kembalian. Bayar sama dengan integer di dalam input untuk memasukkan jumlah yang mereka bayarkan dan menyimpannya dalam variabel bayar. Menghitung perubahan yaitu jika kondisi ya bayar kurang dari harga produk, maka mencetak ada dua pilihan yaitu uang yang Anda bayarkan kurang, pilihan tidak valid, silakan pilih lagi. Jika tidak, maka akan menghitung kembalian. Kembalian sama dengan bayar, kurangi harga produk, akan mencetak output uang kembalian Anda adalah rupiah di dalam integer, hasil dikembalikan yang akan diperoleh. Printf meminta pengguna untuk memilih apakah akan melanjutkan belanja atau keluar dari program. Jika iya, maka akan looping ke menu awal pilihan baju atau buku. Memeriksa apakah pengguna memilih untuk keluar dari program. Jika ia keluar, akan menampilkan pesan terima kasih telah berbelanja di toko Raya Bening dan perulangan selesai. Break untuk menghentikan sementara. Jika tidak, akan mencetak produk yang Anda pilih tidak tersedia atau stok habis. Output dari kasus ketujuh yaitu memasukkan nama Anda Sasa, masukkan email Anda sinta@gmail.com, terdapat list baju seharga 65.000 stoknya 20, list buku seharga 17.000 stoknya 10, masukkan produk yang ingin dibeli, baju B-nya besar, jika menggunakan B kecil maka produk yang Anda pilih tidak tersedia atau stok habis. Jika menggunakan B besar, maka lanjut masukkan jumlah barang yang ingin dibeli yaitu 5. Anda telah membeli 5 baju seharga 260.000, diskon 20 jika lebih dari 50.000. Masukkan jumlah uang yang harus dibayarkan. Uang yang harus dibayarkan seharusnya
260.000. Jika kurang dari uang itu, maka uang yang Anda bayarkan kurang. Pilihan tidak valid, silakan pilih lagi. Apakah Anda ingin kembali ke menu utama? Jika iya, maka akan terdapat informasi harga, baju, buku, stok. Jika tidak, maka akan selesai. Jika ya, maka akan kembali ke menu utama, yaitu masukkan produk yang ingin dibeli lagi. Dan jika harga uang yang dibayarkan sesuai dan ada uang kembalian, maka uang kembalian seharga 40.000 dari jumlah yang dibayar 300.000 dari harga 5 baju 260. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya beli good time. Terima kasih atas perhatiannya and see you next time.